Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fosiam Dalah Channel. Kali ini kita akan mengingatkan ya untuk teman-teman yang sedang menanam talas ya, talas pratama di kebun ya, bukan di sawah ya, di tengah sawah ya. Jadi di kebun itu dengan minim cahaya ya, dengan tidak full cahaya, maka yang terjadi pada tanaman akan tumbuh tinggi ya, tinggi dan kering, tinggi dan kurus ya, enggak ya, tergantung pupuk sih, kurus besar tidaknya ya. Nah seperti ini tingginya ini lebih tinggi dari saya ya, tubuh saya 165, ini segini ya, ini tinggi saya tuh segini nih. Nah ini masih ada sisa ya, ini sekitar 2 meteran mungkin ya. Nah kekurangan dari tanam di kebun seperti ini, dengan tanaman yang tinggi itu rawan dengan roboh ya. Nah ini pisang juga roboh. Pisang ini contoh pisang yang roboh ya, karena seperti ini ya. Nah ini banyak tanaman talas yang saya tanam itu roboh ya, kena angin, kena hujan angin. Nah ini lebih rawan roboh daripada kita tanam di tengah sawah ya, karena tengah sawah itu kan pohonnya biasanya enggak terlalu tinggi ya, cengkramannya kuat ya. Kalau ini rawan ini ya. Nah sebenarnya mau di sawah ataupun di kebun seperti ini, hal yang wajib ya itu kita harus melakukan penimbunan ya, apalagi di kebun yang seperti ini ya. Ini saya lakukan hanya pemupukan dulu ya. Nah kita kasih pupuk kimia NPK dan KCL ya, seperti ini. Lalu kita taburi dengan pupuk organik. Pupuk organik itu tergantung teman-teman aja ya yang ada ya. Kalau ini kita kasih kotoran ayam dengan sekam dan kohe kambing ya. Nah ini jadi belum ada penimbunan ya. Efeknya seperti ini ya teman-teman ya, kalau hujan angin besar ini pada roboh ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi karena memang saya minim waktu ya, nggak ada waktu, kurang waktu ya, sibuk dengan urusan yang lain, jadi akhirnya seperti ini ya teman-teman ya, banyak yang roboh ya. Tapi ini nggak masalah ya, nggak masalah, karena bisa kita masih banyak yang belum roboh ya. Kita syukuri apa yang ada dan kita antisipasi untuk kedepannya ya. Wah, jangan hanya sekedar pupuk saja ya, kita harus lakukan penimbunan. Penimbunan ini akan saya contohkan ya. Bentar ya. Nanti kita akan gunakan alat seperti apa. Tentu saja kita memakai cangkul ataupun seadanya teman-teman ya. Kalau kuat pakai tangan saja, kalau saya pakai cangkul ya. Nah ini karena saya mengambil videonya sendiri, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya tanpa kita cangkul sebenarnya sih sudah saya kasih pupuk ya, agak tinggi ya, tetapi masih kurang ternyata, jadi masih harus ditimbun lagi. Ini contoh ya, nanti saya skip ya karena saya megang sendiri ya. Nah ini tanaman-tanaman seperti ini bisa kita kesiniin langsung kalau tidak ada ayam ya, karena di sini saya banyak ayam, jadi rumput-rumput seperti ini akan saya pinggirkan dulu pakai cangkul ya. Kita contohkan saya dengan tangan satu ya, karena memang kami yang megang kamera saya sendiri, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya ini ditimbun, bagusnya ini tanaman yang ini kita timbun ya, rumput-rumputnya ya, timbun di sini ya, di sini ya, seperti ini ya saya contohkan ya. Tetapi karena di tempat saya banyak ayam, rumput-rumput seperti ini kalau sudah kering itu langsung digaruk sama ayam ya, malah jadinya bukan ada timbunan, bukan ketimbun, malah akhirnya kekoreh ya semuanya ya. Nah saya antisipasinya dengan seperti ini ya, kita buang dulu rumputnya. Ini berlaku hanya untuk yang tanaman-tanaman kebun-kebun yang
banyak ayamnya ya. Nah ini kita pacul ya, anakannya kita buang dulu. Nah ini contoh dulu ya, nanti saya skip ya. Nah ini sudah ya, kita sudah melakukan penimbunan seperti ini ya. Kita kumpulkan ke sini ya. Rumput-rumput baiknya taruh ke sini ya kalau nggak ada ayam. Tapi karena kalau saya banyak ayam, nanti yang rumput kering ini malah disukai oleh rayap, nanti rayapnya memanggil ayam ya. Nah seperti ini. Jadi kalau dibilang perawatan talas itu mudah, sebenarnya cukup mudah ya, tetapi yang berat itu yang seperti ini, cangkul ya, seperti ini ya, cangkul. Nah ini sebelum kita cangkul, sebaiknya kita juga pemberian pupuk seperti ini ya. Jadi nanti tanahnya akan menguruk sini, nanti ini jadi kompos ya, jadi apa, lebih terurai lagi ya, dan harapannya tanaman ini makin besar ya. Nah seperti itu konsep dari talas ini yang saya amati ya. Jadi umbi ini bukan ke bawah ya, tapi umbi ini nanti ke atas ya. Jadi misalnya sini nih, nanti makin lama makin umbi itu membesar seperti naik terus ya. Jadi bukan seperti singkong kan ke bawah ya. Nah kalau talas ini ke atas. Jadi misalnya tanah teman-teman yang keras ditanamin talas sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting setelah beberapa bulan kita uruk dan kita kasih seperti ini ya, daun-daunan atau kompos atau kotoran hewan, nanti kita uruk makin besar, otomatis umbinya bisa membesar ya, dibanding kita tanam yang dalam, malah nanti rawan ya, rawan bosok atau apa ya. Nah seperti ini. Jadi seperti itu ya, buah umbinya itu ke atas ya, yang saya lihat ya. Makanya harus kita timbun biar nanti umbinya itu di dalam tanah ya, ketutupan tanah ya yang kita timbunnya, dan gak roboh ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.